تحية الإسلام تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Alhamdulillah, ikhwati fillah, ibu-ibu yang salihah, insyaallah, bukan yang salihin, tapi ibu-ibu yang salihah. Karena Nabi mengatakan ad-dunya mata', dunia itu apa? Perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu apa? Al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu istri yang salihah, bukan istri yang salihin. Apa istri yang salihin? Istri yang senang keluyuran. Sedangkan istri yang salihah, istri yang anteng di rumah. Salihin apa salihat? Salihot, Ustaz. Kadang lurus, kadang enggak. Makanya benar kata Rasulullah, apa? Perempuan itu Nabi mengatakan begini, Bu, istausu bin nisa'i khaira. Perbanyaklah kalian, kata Nabi, memberikan nasihat kepada istri-istri kalian. Kenapa ya Rasul kok harus dibolan-baleni ya Rasul? Fa innahunna min dila', karena emak-emak itu Allah ciptakan dari tulang rusuk. Namanya tulang rusuk itu bengkok, diluruskan yo patah, dibiarkan ya bengkok. Terus gimana cara ngeluruskan? Dilus-lus. Ngelusnya pakai apa? Pakai yang berwarna merah, ada cap BRI. Ikut lus-lus, lurus ibu. Insya Allah. Maka benar, tabiat perempuan itu ada dua bahasa Arabnya perempuan itu. Pertama mar'atun, mar'ah. Mar'ah mim ra hamzah ta. Mim ra hamzah ta, artinya apa? Perempuan. Itu setara dengan kata mir'ah. Mir'atun mim ra hamzah ta. Makanya orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ati. Perempuan itu laksana seperti cermin. Kocok, gelas-gelas pecah, mudah pecah, muring-muring suwe. Wes itu perempuan. Apa maksud al-mar'atu kal mir'ah? Perempuan seperti cermin. Maksudnya perempuan itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Benar?
Mudah memaafkan, melupakan sulit. Kalau sudah tangkar suami istri, disi, wis ngomong disi iku, wis menang lebih baik suami itu. Itu tertata rapi, Bu. Apa peristiwa yang pernah terjadi? Makanya alhamdulillah, semoga menjadi istri-istri yang solihah. Kalau solihah itu apa? Makanya Nabi mengatakan, ini sedikit sebagai pengantar itu. Karena saya dikasih waktu hanya 20 menit. Nih, nggak tahu panitia ojo sesuai Ustaz. Wes solihan solihah kape kok ya wes. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian sifat-sifat wanita yang akan masuk dalam surga. Jadi wanita itu ada 4 sifat yang harus melekat pada dirinya agar dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sifat itu? Pertama kata Rasulullah, wanita yang akan masuk dalam surga kalau punya sifat al-wadud, wanita yang penyayang. Apa maksudnya wanita penyayang? Wanita yang punya sifat kasih sayang yang kuat, sayang pada Allah, sayang pada nabinya, sayang pada suami, dan sayang pada anak-anaknya. Kenapa ditempatkan nomor 1 sifat penyayang? Karena tabiat dasar perempuan itu sayangnya mudah hilang. Tanggal muda itu sayang banget, Bu. Bener. Masih muda, tanggal muda. Tanggal tua, ya Allah. Tadi saya mau berangkat, Bu, ngangkat termos. Gak ono air hangat, Bu. Kan biasanya bangun tidur mesti minum air hangat. Tapi saya sadar, kalau sudah tanggal-tanggal tua itu, ya harus sadar. Kadang termosnya ya gak ono, kadang termosnya ono, banyu nih, sayang. Itu siapa, no, Bu? Sudah gak masalah, namanya tanggal tua. Berarti berubah sayangnya. Dan kemudian benar Ibu, ini sedikit kaitannya dengan materi. Ada hadis berbunyi begini, ya ma'asyaran nisa wa emak-emak. Nabi yang bilang, ya ma'asyaran nisa, emak-emak, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Tasaddaqna, perbanyaklah kalian bersedekah, wa aktirnal istighfar, dan berbanyak beristighfar. Jadi dengan ibu-ibu, 2 ini, lakon ini. Perbanyak sedekah, perbanyak beristighfar. Nanti kalau jenengan tanya nomor rekening saya tak kirim. Usah mengerti kata sedekah. Jadi sedekah sama perbanyak istighfar. Kemudian kenapa ya Rasul? Fa inni ra'aitukun aktsara ahli jahannam. Kata Nabi, karena aku, Rasulullah yang bilang, aku melihat kebanyakan penduduk neraka diisi sama emak-emak. Bukan saya yang bilang, Bu. Nabi yang bilang. Pasti jadikan protes kan? Oh, kenapa sih ya Rasul kok emak-emak sih? Kenapa kok enggak bapak-bapak ini? Padahal yang banyak ngaji itu ya mama, yang senang tahsin, yang senang bikin Jumat berkah, yang nyiapkan sarapan kajian subuh. Wes mama kape, kenapa kok paling banyak masuk neraka? Ikusti wakili, Bu. Ada seorang wanita, faqalat imratun minan najazla, ada seorang wanita yang sangat cerdas, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa malan aktsara ahlin nar, kok iso ya Rasul, kami kebanyakan menjadi penghuni neraka. Kenapa ya Rasul? Kata Rasulullah, yang pertama apa? Kasratul li'an, lambe turah. Nanti kita bahas lambe turahnya. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa takfurnal ashir. Ini yang paling banyak apa? Mudah melupakan kebaikan suami. Berarti sayangnya itu mudah hilang. Suami itu sudah berbuat baik sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun, kecentok satu omongan, ya Allah, semua kebaikan hilang, tertutupi dengan satu ucapan yang mungkin kecentok pada hati istri. Itulah tabiat kenapa emak-emak masuk surga itu harus punya sifat penyayang. Ada seorang wanita, Bu, cantik, Bu. Jadi kan kalau tahu nih, mungkin yang muda-muda biasa lihat YouTube itu, ada seorang pengusaha
showroom mobil. Namanya Kacung mobil itu, Kacung motor. Itu beliau punya 2 istri. Istrinya cantik-cantik 2 kok. Pertama yang paling menarik ini toh, saya itu narik banget kalimatnya itu apa? Ketika ditanya, Mbak, istri tua ditanya, ya apa pucu mulai nikah laki itu? Kan versi perempuan itu kalimat apa? Sakit banget dan sebagainya, itu perempuan, tapi dasarnya kan masih begitu kan, gak mau didoakan. Tapi kalimat yang keluar kalimat apa? Ketika suami saya menyakitiku dengan cara menikah lagi, artinya dia menambah istri, maka aku memandang kebaikan suami di luar itu. Wah, hebat Bu. Jadi maksudnya apa? Aku tersakiti dalam hal ini, tapi subhanallah belum tentu kalau nanti aku cerai mencari suami yang sholat 5 waktunya ke masjid, belum tentu aku dapat. Yang sholat duhanya 5 apa setiap hari dijaga sholat duhanya, kemudian tilawatil Qur'annya, belum tentu aku dapat kalau aku kemudian cerai. Makanya ketika aku tersakiti, aku memandang suami dari yang lebih baik. Kalau kayak begitu Bu solihah. Oh subhanallah. Ketika suami mah aku mau nikah lagi, wis gak apa-apa ya, bismillah. Oh subhanallah. Bisa? Bisa? Apa kalimatnya? Wis golek anu liyane Ustaz, boleh pahala yang lainnya. Nah, artinya gini, tapi dasar perempuan itu tadi, sayangnya mudah hilang. Makanya kita ngaji ini apa? Ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, coba cari pandang yang berbeda. Simple kayak gini Bu, jenengan punya uang 10 juta, kemudian ada teman jenengan minjem 1 juta, kemudian teman jenengan yang minjem ini apa? Gak balik-balik Bu. Jangan fokus kepada yang 1 juta, fokus ke yang mana? Yang 9 juta yang masih di tangan kita. Itu kalau kayak begitu bahagia banget, bener. Artinya ketika Allah ambil sesuatu, jangan berpikir sesuatu yang diambil, tapi berpikirlah sesuatu yang masih ada. Jenengan kalau kayak begitu sama tetangga, insya Allah enak. Beneran. Jenengan tetangganya beli mobil, jenengan gak akan sakit hati, justru datang, oh ya Allah ma, alhamdulillah mobil baru ya, semoga barokah dengan mobil ini. Oh benar, subhanallah. Kalau kayak begitu tetangga, insya Allah rukun surga itu insya Allah. Kadang enggak, ketika suami apa tetangganya beli mobil, ya Allah sing panas sebelahnya, sing lihat kontongan sing beli mobil penak iso turu di tengah jalan kan, disupir sama suami turu. Nah sing iki gak iso turu di atas kasur. Kenapa? Iri. Makanya jangan jadi orang irian, lebih baik jadi orang Papua. Karena orang irian itu apa? Gak bisa tidur. Makanya mungkin ini orang yang kurus-kurus itu berarti punya sifat irian. Iya. Nah, yang kurus-kurus ini mungkin irian. Kenapa? Gak pernah tenang hidupnya. Tonggoni manasi mobil, ya Allah panas. Padahal simpel hidup itu apa? Tetangga beli mobil, manasin mobil, jenengan juga manasin loh. Tetangganya manasi motor, jenengan manasi kompor, podo-podo anget deh. Jadi ini gambarannya. Apa sifat wanita kalau ingin masuk surga tadi? Penyayang. Yang kedua, al-walud, banyak anak. Jadi kalau ingin masuk surga, perbanyak anak. Habis ini dengan pulang kajian, wis bikin anak saya ngakeh Bu. Karena sifat wanita ahli surga itu al-walud, banyak anak. Lah kenapa banyak anak kok masuk surga? Karena makin banyak anak yang kita tinggalkan, orang tua meninggal, anak akan mentransfer pahala, mentransfer doa kepada orang tuanya. Makanya perbanyak anak. Siap? Ustaz, expired Ustaz. Yang ketiga apa? Ini yang paling penting Bu. Al-a'udu ila zaujiha. Wanita yang senantiasa mendampingi suami.
Kalau bahasa sekarang wanita rumahan yang ketika suami di rumah dia tidak mau meninggalkan suami. Wanita yang senasaba gandol suami. Suami nang di timelo ibu. Dia kalimatnya aku tidak bisa hidup tanpamu wahai suamiku. Wah itu wanita surga ini benar. Al-audu la zaujiha kembali ke rumah suaminya. Yang terakhir ini roto apot yang terakhir. Kak papa tak sampaikan, habis itu langsung praktek. Idza ghadibaz zauj, kalau suami sedang marah, Bu. Ingat nggih, suami marah jangan tinggal tidur. Suami marah jenengan wis papa ya tak turu wae. Jenengan tidur Ibu, salat jenengan tidak terangkat. Salat jenengan itu tidak dapat pahala. Salat jenengan tidak diterima oleh Allah. Kalau suami marah ditinggal tidur sama jenengan, salat jenengan tidak terangkat. Nah terus apa Ustaz? Ya kalau suami marah nih kata Nabi, ja'at datangi suaminya. Wes habis apa? Wada'a yadaha fi yadi. Jenengan pegang tangan suami. Wes mari dicekal ucapkan Mas. Pakai bahasa Arab loh. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mas la adzuku ghamdo hatta tardo. Suami marah-marah pegang tangan nih. Mas la adzuku ghamdo hatta tardo. Artinya apa dia? Aku ya gak ngerti Mas. Insya Allah. Apa? Gak situ? Nah, ini hadisnya berbunyi begini. Kalau suami marah, jangan tinggal tidur. Karena sholatnya istri tidak terangkat. Ada 3 yang tidak terangkat sholatnya itu. La talatatun, la tartafi' sholatun fawqarum shibra. Ada 3 kelompok kata Nabi. Yang nilai sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Tidak dapat pahala. Hanya di atas kepala shibro. Kan Senin Kemis itu kan amalan kita dilaporkan oleh malaikat kepada siapa? Allah. Senin Kemis itu dilaporkan. Pahala orang yang 3 kelompok ini itu tidak terangkat hanya di atas kepala. Salah satunya apa? Imratun batat wa zawj alaihitun. Seorang istri yang tidur ketika suami sedang marah. Makanya jangan tidur kalau suami marah, jangan datangi Mas. Kalau bahasa sekarang apa? Aku tidak bisa memejamkan mataku kecuali atas ridhomu. Suami marah pegang tangannya, Mas. Aku tidak bisa memejamkan mataku kecuali dompetmu sudah di tanganku. Sudah. Ibu-ibu zaman rahmati Allah, 4 sifat ini apa? Penyayang, banyak anak, pulang ke rumah suaminya. Yang keempat apa? Kalau suami marah dia minta maaf. Artinya datang, jangan ditinggal tidur. Insya Allah itu sifat wanita di surga. Karena memang masuk surga itu jauh lebih mudah bagi wanita daripada laki-laki. Cuma kenyataannya itu tadi, kebanyakan yang menjadi penghuni neraka itu siapa? Emak-emak. Apa sebabnya? 2 saja sebabnya emak-emak masuk neraka. Pertama, kasratul li'an, lambe turah. Tahu lambe turah, Bu? Nah, sama yang kedua apa tadi? Sering melupakan apa? Kebaikan suami. Ini saya bacakan hadisnya ini tentang lambe turah. Sahabat bertanya, kenapa? Wa malana, sahabat tanya, wa malana aktsar ahlin nar. Kok bisa kami kebanyakan menjadi penghuni neraka? Ada apa dengan kami ya Rasul? Kata wanita tadi. Maka Rasul mengatakan kathratul li'an atau tuktirul la'an, banyak melaknat. Artinya perempuan itu kadang kalau sudah nggak senang dengan orang, yang keluar dari lisannya itu kadang hal yang negatif. Tungane wele. Itu tabiat perempuan, tapi insya Allah kalau jaringan sudah enggak. Iya kan sudah ngaji kan. Insya Allah kalau jaringan sudah enggak jauh beda. Ambek sing liyane. Makanya kita ngaji, kita memperbaiki itu. Coba Ibu, kalau enggak senang pada orang mesti apa sih Mbak ini? Ya mesti podo Mbak, aku yo ngono pisan. Pancen iku lambene ngono. Mesti gitu, Bu. Kok tahu Ustaz? Ya sering dijadikan curhat kan. Enggak, memang perempuan itu kadang gitu. Kalau sedang nggak suka pada orang, dia membela diri. Kalau kita kan, apa sih Mbak Bapak senang? Oh mungkin aku sih karakternya atau apa keras. Kita perbaiki, itu enak. Enggak, kadang ada orang nggak suka pada kita, justru kita menyalahkan orang yang nggak suka dan membela karakter kita. Makanya kasratul la'an atau tuktirnal la'an, perempuan itu banyak melaknat. Ada sampai tanya, Ustadz boleh nggak mendoakan keburukan kepada presiden? Ya
Ya kak oleh. Kenapa? Mangkel aku Ustaz. Oh, gak usah mangkel. Kalau sudah jadi doakan kebaikan. Sama kayak jenengan masuk masjid, sandalnya hilang. Yang nyuri sandal, doakan kebaikan. Ya Allah, enak kayak gitu. Ya Allah, semoga yang mencuri sandal saya, ya Allah, kakinya patah. Bukan, jangan. Apa? Semoga dipakai ke masjid, semoga dipakai kajian, semoga dipakai agar aku dapat pahala. Kalau kayak begitu hidup, insya Allah tenang. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan apa? Sebabnya dua perempuan banyak masuk neraka. Pertama apa? Lambe turah, tidak mampu menjaga lisannya. Yang kedua apa? Mudah melupakan kebaikan suami. Dan ini masih ada keunikan perempuan. Memang perempuan itu unik. Masuk surganya mudah. Kemudian di neraka juga Pak, banyak. Uniknya perempuan ini Bu. Dan ini memang pujian. Dan nyata perempuan itu nggak boleh salah, harus benar. Ini hadis riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Wa ma ra'aitu minna tuhsati aqlin wa dinin aghlabu lidilubin minkunna. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat seseorang yang akalnya kurang, otak gak cangkep, agamanya juga kurang, mampu mengalahkan laki-laki yang paling cerdas di antara kalian kecuali perempuan. Artinya kalau debat sama perempuan itu pasti kalah. Itu Nabi yang bilang. Nah Ustadz, kenapa otaknya kok kurang? Karena perempuan itu sampai dikatakan oleh sahabat, amma nuqsanul akal, kata Nabi, kenapa kok perempuan otaknya dikatakan kurang, akalnya dikatakan kurang? Kenapa ya Rasul? Kata Nabi, fa syahadatu imraini ta'dilu syahadatu rajulin. Kata Rasulullah, persaksian dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki. Berarti otak satu laki-laki setara dengan dua otak perempuan. Tapi kalau debat pasti perempuan yang contoh Ibu, jenengan tahu liting kanan belok kiri, naik motor litingnya kanan motor kiri, pernah? Kalau ditabrak siapa yang salah? Yang nabrak. Ya sih sudah. Lembrak sih katanya kamu liting kanan, kenapa belok kiri? Apa kata mbaknya? Nah, siapa sih yang nyuruh di belakang saya, kan? Aku harus menang. Baik, maka kemudian hari ini kita belajar ada 4 sifat orang yang dirindukan surga. Rasulullah mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 sifat ini. Kalau tadi kan 4 sifat yang akan masuk surga bagi wanita. Ini umum, surga itu merindukan kepada orang yang punya 4 sifat. Siapa yang dirindukan surga itu? Kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, siapa yang dirindukan surga? Talil Quran. Yang dirindukan surga adalah orang yang senang tilawatil Quran, baca Quran. Dan ibu-ibu insya Allah sudah aman. One day one juice-nya jalan kan one day one juice? Juice apa Ibu? Apokat sama apa lagi? Nah, one day one juice jalan bagus. Aduh gak mampu Ustadz, kenapa? Saya sih masih rotok sibuk sih ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi pekerjaan. Minimal one week one juice, 1 pekan satu juz. Artinya minimal setiap hari dia ada kegiatan untuk membaca Quran. Karena orang yang baca Quran dirindukan surga. Bahkan kalau bisa sebelum tidur Bu, ini sunnah ibu-ibu, praktekin ya. Mau tidur baca apa? Pertama, kalau mau tidur ambil wudhu. Itu yang pertama. Rasulullah mengatakan, "Idza ataita maj'ataka falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau sudah mau berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti orang mau salat. Habis wudhu, maka bilang pada suami, "Mas, dilarang menyentuh aku wis." Maka jenengan di tengah-tengah kasih bantal guling, dilarang melewati batas. Ndak Ibu, kesentuh suami insya Allah ndak batal.
Ya walaupun terjadi perbedaan nanti itu. Jadi kalau jenengan sudah wudhu kemudian dipegang suami, aduh males mas, kata wudhu maninda, tidak usah wudhu lagi. Yang kedua, kalau sudah wudhu baca apa? Baca Quran. Pertama, baca Al-Fatihah. Yang kedua, baca Al-Baqarah. Sunnah Al-Baqarah ibu. Panjang Ustaz. Yang ketiga, baca Al-Mun. Yang keempat, baca Al-Kafirun. Yang kelima, baca Triqun. Habis itu jaringan persiapan untuk tahajud. Karena selesainya menjelang tahajud. Oke. Terus kapan tidurnya? Nah, makanya Al-Baqarah itu jangan lupa dibaca. Karena Nabi bilang apa? Iqra'u surat Al-Baqarah. Jangan lupa baca Al-Baqarah. Di hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mana? La tuqra fi surat Al-Baqarah. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Minimal 10 ayat, 5 ayat di depan, alif lam mim sampai ulaika humul muflihun, 3 ayat di tengah, 255 sampai 257 ayat kursi itu loh Bu. Kemudian 2 ayat terakhir, amanar rasul, baca itu sepanjang malam, jenengan dijaga oleh malaikat dan syaitan tidak akan mengganggu. Baik ikhwati fillah, jadi yang pertama yang dirindukan surga siapa? Tahlil, Quran, jaga baca Quran. Yang kedua, ini yang akan kita bahas, wa hafidhil lisan, yang dirindukan surga orang yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga? Wa mud'imil ji'an, orang yang senang mentraktir temannya. Jadi yang senang mentraktir teman itu dirindukan surga. Dan yang senang ditraktir dirindukan neraka. Ini benar. Nah, mau dirindukan surga, mau bayaran. Jaringan tinggal bilang, mau dirindukan neraka. Apa itu? Sering minta dibayari. Itu dirindukan neraka. Betul. Makanya kalau mau tahu orang solihah itu, kalau jaringan mau tahu teman jenengan baik itu, salah satunya apa? Ajak safar. Jadi nggak boleh kalau jaringan belum pernah safar bersamanya. Oh ibu itu bagus, orangnya amanah, solihah, jantan. Gak bisa, ajak safar dulu. Kalau sudah diajak safar, baru nanti ketemu aslinya iku yo apa wong iki. Gimana? Karena safar itu artinya al-inkishaf. Inkishaf itu artinya terbuka. Ajak jalan dulu. Ketika makan bareng, cek siapa yang pura-pura ke kamar mandi. Habis makan pura-pura nang jeding, iku pasti orang yang ndak baik itu. Benar. Kalau mau dijadikan bendahara di PKK itu, wis jangan sengkoi ngono, gak oleh itu. Kenapa? Karena dia untuk mengorbankan untuk pribadi saja. Dia nggak mau, dia masih mau mengorbankan harta teman. Si mbak apa jeding dulu. Itu intinya nunggu sapa sing katim bayar. Wis mari dibayar ketok balik. Wis piro kabeh? Wis dibayar. Nah itu namanya Pak, itu nggak bagus, itu karakter kayak begitu, itu jangan dijadikan bendahara. Ini bendahara ini. Oh insya Allah enggak gitu lah bendahara. Artinya kalau mau dijadikan bendahara yang mana? Yes, aku sing bayar. Dia mengorbankan untuk diri plus mengorbankan harta untuk orang lain. Itu cocok untuk menjadi istri dan cocok untuk menjadi bendahara. Kenapa? Karena orang itu baik. Benar. Jadi kalau pengen tahu baik, cak makan bareng. Kalau pura-pura nang jeding, wis bu, ojo dijadikan teman, blokir wis bu. Yang keempat, siapa yang dirindukan surga? Wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 ya. Jadi orang yang dirindukan surga. Yang kedua yang akan kita bahas apa? Orang yang mampu menjaga
lisan. Karena memang pada dasarnya Allah ciptakan begini. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami, kata Allah, menjadikan bagikan ainain, dua mata, wa lisanan, satu lisan, wa syafatain, dua bibir. Artinya Allah ciptakan lisan itu tidak berpasangan, sedangkan yang lain berpasangan. Mata itu ada dua, telinga dua, tangan, kaki, semua anggota tubuh itu dua. Tapi ada dua yang Allah ciptakan itu hanya satu, tidak berpasangan. Apa itu? Al-fammu, lisan, wal faraj, dan kemaluan. Makanya Nabi ditanya, su'ilan Nabi SAW, an akatari ma yudkhilun nasu an-nar. Ya Rasul, wong sing paling wakeh masuk neraka itu gara-gara nopong ya Rasul? Kata Rasulullah, al-ajwafan, dua bolongan, dua lubang atas lisan, wal faraj, dan kemaluan. Makanya orang kalau sudah menikah, kata Rasulullah, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfaddin. Kalau ada orang yang sudah menikah, maka separuh agamanya sudah sempurna. Jadi dengan yang sudah nikah itu, separuh agama sudah sempurna. Artinya apa? Maksudnya nikah sama sempurnanya agama apa? Rusaknya agama, rusaknya ibadah, rusaknya seseorang itu sebabnya dua, lisan sama kemaluan. Orang kalau menikah satu pintu rusaknya agama ditutup. Kan sudah ada apanya? Ada pasangannya, ditutup, hanya tinggal satu. Masuknya orang ke dalam neraka, rusaknya seseorang agamanya itu tinggal satu, apa? Tinggal lisan. Makanya kemudian lisan ini itu sulit banget untuk dijaga. Apalagi perempuan punya karakter, otak perempuan di belakang namanya corpus callosum. Corpus callosumnya perempuan itu lebih tebal 30% dibanding laki-laki. Maksudnya apa? Perempuan itu simpanan kosakatanya secara linguistik perempuan jauh lebih cerdas dibanding laki-laki. Penelitian menunjukkan nih Bu, laki-laki yang pendiam itu per hari ngomongnya 5.000 kata yang pendiam per hari. Laki-laki yang tidak pendiam, yang rotok lancar omongannya itu sampai 7.000 kata. Perempuan yang pendiam itu 16.000 kata per hari. Itu sing pendiam. Yang roto, Bu, yang bibirnya tipis itu bisa sampai 25.000 kata. Makanya bersyukur yang punya bibir tebal, karena insya Allah pendiam. Benar, kenapa? Kesel kati ngangkat, Bu. Tapi kalau tipis itu, Bu, ya Allah. Maka salah satu bentuk durhaka atau bentuk dosa besar asbab dari lisan itu apa? Ghibah. Itu sehingga pernah bisa dihindari. Ghibah, apa ghibah itu? Nih, saya jabarkan maksud dari ghibah. Apa ghibah itu? Ghibah itu kalau ininya, apa namanya itu, bahasa umumnya, ghibah itu membicarakan kekurangan orang lain. Jadi syaratnya dikatakan ghibah itu membicarakan orang lain, itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua, sedang tidak berada di sampingmu. Jadi yang dibicarakan itu sedang tidak di sampingnya. Yang ketiga, apa? Dibicarakan kekurangannya, itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu syaratnya 3. 1, membicarakan orang lain. Kalau membicarakan hewan, Bu, nggak masuk ghibah. Contoh, jenengan lihat kucing gemuk, kucing lu ngemos, kakek banget, contoh, itu nggak ghibah itu. Karena harus yang dibicarakan orang. Yang kedua, yang dibicarakan sedang nggak ada di sampingnya. Kalau yang dibicarakan sedang ada di sampingnya itu namanya maitu, hasanah, itu apa? Nyacat namanya itu. Makanya yang dibicarakan sedang nggak ada. Yang ketiga, yang dibicarakan kekurangannya.
aibnya. Kalau jenengan menceritakan orang apa, ibu itu ya Allah wapi ibu solehah, sedekahnya bagus, nang masjid rajin, kemudian tahsinnya nomor siji, itu ndak ghibah. Kenapa? Karena yang dibicarakan kebaikannya. Tapi kalau yang dibicarakan kekurangannya, itu baru namanya ghibah. Simpelnya contoh, mana sih bojoko iku lho mbak sing kurus sing lambene turah, contoh sing kurus itu namanya ghibah. Itu menisbahkan seseorang kepada kekurangan. Tapi kalau tanya mana Bu Bambang, iku lho sing apa yang gemuk, kalau itu nggak masuk kategori ghibah. Kenapa? Karena kelebihan. Iya, kelebihan apa? Kelebihan berat badan. Jadi ghibah itu membicarakan orang. Ini hadisnya, saya bacakan sedikit itu. Saya bacakan hadis tentang definisi ghibah dan dampaknya nanti. Apa hadis? An Abi Hurairah anna Rasulullah qala atadruna mal ghibah? Kata Nabi, tahukah kalian apa sih ghibah itu? Kalau bahasa sekarang itu majelis rasan-rasan. Makanya biasanya ibu acara PKK itu kalau nggak ada pengajiannya hanya diisi dengan majelis rasan-rasan. Makanya kalau sudah memulai majelis rasan-rasan ibu, jenengan kalau langsung negur insya Allah jenengan pasti dirasani. Mbak, nggak boleh ngerasani mbak, dosa besar loh. Insya Allah habis itu jenengan pergi apa? Masuk solihah. Wow, ini benar. Tapi ada saat, makanya perempuan itu banyak masuk neraka gara-gara ini ghibah itu. Apa ghibah itu? Sahabat itu ketika ditanya, kata Nabi, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, apa sih ghibah itu? Kata sahabat, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya Rasul kami nggak tahu. Maka Nabi menjawab, apa? Dzakruka, ini kata Rasul, kata ini zikruka akhaka bima yakrahu. Yang masuk kategori ghibah itu apa? Membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak sukai. Kayak contoh orangnya kurus, dia nggak seneng kalau dikatakan kurus, bilang iku sing kurus krempeng, itu ghibah itu. Atau mungkin kulitnya hitam, kemudian apa? Iku sing ireng itu loh. Itu nggak boleh, benar, itu namanya ghibah. Tapi kemudian makanya tidak boleh memanggil orang dengan lakop yang buruk. Allah tegas katakan itu. Lakop itu apa lakop? Panggilan ini loh, Pak. Panggilan apa jadi lakop itu? Ya julukan. Itu contoh namanya Nina. Mana Nina Gembul gitu. Gembul itu kan julukan. Itu Allah melarang itu, tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memanggil menisbahkan nama-nama saudaramu bil alqab dengan lakop-lakop yang buruk. Kemudian sahabat ngomong begini, ya Rasulullah, afraita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasul, gimana kalau yang kami bicarakan itu murni memang ada pada diri orang itu? Jadi aku tidak bohong ya Rasul, ngomongin orang itu memang nyata orangnya begini. Maka Rasul mengatakan, in kana fi ma taqul faqad aghtabtahum. Kalau memang yang engkau bicarakan itu murni ada pada diri orang itu, maka engkau telah menghibahnya. Jadi ngerasani kalau ada, wa illam yakun fi faqad bahattahu. Tapi kalau yang kau bicarakan tidak ada pada diri orang itu, maka engkau telah menfitnahnya atau engkau telah membohonginya, dan itu disebut dengan fitnah. Jadi ngerasani orang yang ada pada dirinya murni dan itu keburukan, itu namanya apa? Ghibah. Kalau yang dibicarakan tidak pada kenyataannya namanya apa? Fitnah. Makanya orang paling banyak masuk neraka gara-gara itu, kata Rasulullah, sampai kita hafal ayatnya. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Maka ini jaminan, kata Rasulullah. Gimana kalau ingin masuk surga? Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah?
man yatmanna alayya ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu alaihi al-jannah. Kata Nabi, siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua kumis, dua jenggot sama kumis, berarti apa di tengah-tengah? Lisan. Siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga lisannya dan apa yang ada di antara kedua kaki? Apa dah sikil nesikulah. Maka kata Nabi, aku akan menjamin orang itu akan masuk ke dalam surga. Maka jangan batalkan pahala-pahala kita dengan apa? Lisan-lisan kita tidak kita jaga, agar nanti semua amal ibadah yang kita lakukan Allah terima, dan jangan sampai pahalanya terkuras dengan apa? Salah satunya ghibah. Makanya kurangi rasan, perbanyak berzikir. Kalau perlu jaringan beli yang tasbih apa namanya itu, yang digital, sudah sambil temennya apa? Astagfirullah. Tapi kalau ada orang ibu, jenengan tahu kalau kata ini keterangannya tahrimu sima'il ghibah, itu haram hukumnya mendengar ghibah. Nih keterangan Imam An-Nawawi mengatakan tahrimu sima'il ghibah, haram mendengarkan orang yang sedang ghibah. Tentu jaringan moco ibu ikut arisan kan, atau mungkin PKK, dua orang di samping jaringan ngerasani, itu jaringan haram hukumnya untuk mendengarkan. Iya benar. Terus gimana solusinya? Nih kata Nabi, kata Imam An-Nawawi, wa man sami'a wa amara man sami'a ghibati muharramatun biraddiha. Siapapun yang mendengar orang yang sedang menghibai saudaranya, maka hendaklah dia menasehatinya. Mbak, gak boleh ngerasani mbak, apalagi hanya berdua, dosa besar lah jenengan. Apalagi saya nggak diajak, ikut tambah dosanya. Yang kedua, fa in ajaza aw lam yaqbal minhu farqa dzalikal majlis in amkanahu. Jadi caranya gini, kalau ada orang ghibah, jangan langsung negur, maka pasti akan tersinggung. Gimana solusi? Jenengan tanya tema yang berbeda. Mbak, yo apa wingi? Anu nih, sapa sing Indo? Jadi kita pancing dengan tema yang berbeda agar dia berhenti dengan ghibahnya. Kalau tidak mempan, jenengan apa? Ini nasihati kalau berani. Kalau nggak berani, jenengan tinggalkan majelisnya, pindah pojokan ngerasani, jenengan pindah ke pojok yang pojok sana. Tiba di pojok bodoh. Alhamdulillah, insyaallah ini sampai sini dulu materi kita, ngapunten lebih waktunya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya? Dan waktu kita lanjut, saya ada acara di rapat jam 9 ini. Lebih 45 menit. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, punten saya ada rapat mendadak. Oh iya. Di anunya ini. Di rapat